Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini akan melaksanakan praktik modul 2.3 tentang demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, ini rekan Saya Desi Andika Ros dari SDN 1 Guntung Paika. Saya Supratini dari TKN Negeri Idaman Banjarbaru. Saya Muhammad Yunadi Abdad dari SDN 5 Samsudinur. Selamat menyimak dan menyaksikan video kami. Guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, selamat pagi Ibu Supratini. Selamat pagi, Pak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk sesi supervisi hari ini. Sebelum kita memulai sesi coaching nanti, mari kita berdiskusi terlebih dahulu tujuan dan observasi hari ini. Apa yang ingin Ibu capai atau Ibu fokuskan dalam sesi coaching ini? Terima kasih Pak Yunadi. Yang saya ingin fokuskan, coach bisa menemukan atau menggali solusi yang dihadapi. Oh, sangat luar biasa. Baik sekali itu Ibu. Jadi Ibu ingin memastikan bahwa peran Ibu sebagai fasilitator lebih menonjol daripada solusi langsung. Apakah ada hal spesifik dalam struktur cerita yang ingin Ibu perhatikan lebih lanjut? Ya, saya ingin lebih baik dalam tahap rencana, bagaimana coach ini atau bisa membantu merancang langkah-langkah realisasi atau realitis yang dapat diimplementasikan. Oke, jadi saya akan perhatikan nanti izin bagaimana Ibu mengelola percakapan, terutama di bagian merumuskan rencana tadi. Apakah ada area lain yang ingin Ibu mendapatkan umpan balik setelah sesi? Terima kasih. Mungkin kita menggunakan itu Pak, cerita ya. Menggunakan cerita sesuai dengan permasalahan coaching yang mau sama-sama kita pecahkan permasalahannya. Nah, dengan menggunakan alur cerita. Baiklah. Jadi saya akan mencatatnya juga. Mari kita mulai sesi pembinaan dan saya akan minta izin untuk mengamati sesuai tujuan yang sudah kami tetapkan. Oh, ini. Ya, jadi tujuan dari sesi ini kita membantu bagaimana si coach bisa mengelola waktu yang efektif untuk pemeriksaan masalahnya tersebut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tini, Bagaimana kabar pagi ini? alhamdulillah baik. Ibu Tini, ini bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Biarpun sambil mengajar, tetap sehat harinya ya. Alhamdulillah. Dengar-dengar Bu Desi mau ada yang didiskusikan atau dicurahkan pagi ini? Betul, ini. Jadi begini, saya tuh ada masalah di kelas. Nah, kebetulan tahun ini begini, saya itu punya murid yang sedang spesial gitu ya, karena saya masih belum menemukan dia itu suka nangis gitu di kelas itu, suka nangis terus. Kalau orang kan mungkin karena terpukul atau karena kehilangan sesuatu nangis, ini enggak. Padahal dia cuma dilihatin temannya, dia nangis. Nah, itu saya bingungan begini untuk menghadapi anak ini tuh kenapa ya dia itu penyebabnya dia menangis terus mencari solusi bagaimana supaya tidak terlalu tantrum lah gitu. Menurut Bu Desi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pagi ini? Iya, jadi saya berharap ini dari obrolan kita ini saya bisa mendapatkan solusi untuk menghadapi anak ini supaya pembelajaran itu lebih nyaman. Nah, begini, karena kan kalau misalnya dia menangis bisa dia akan mengganggu proses pembelajaran, Bu. Baik. Menurut Ibu Desi, ada hal-hal yang membuat Ibu Desi ini Ananda tersebut supaya tidak kebiasaan menangis lagi, seperti apa? Iya, saya itu masih mencari solusinya begini. Kebetulan kemarin itu saya sudah memanggil orang tuanya begini, karena terlalu sering ya
saya pikir itu sangat mengganggu sekali. Jadi kebetulan saya adalah memanggil orang tuanya. Nah, habis itu setelah saya panggil, saya komunikasikan dengan orang tuanya kayak terkejut gitu, Bu. Kok bisa saya menangis? Padahal kalau di rumah katanya seperti anak yang dewasa, anak yang mandiri. Saya bilang memang seperti itu keadaannya. Ibu boleh mungkin sekali datang ke kelas untuk melihat anak ibu. Terus ibu juga boleh tanyakan dengan guru bidang yang lainnya. Saya bilang begitu begini. Habis itu dan laporan dari guru kelas 3 kemarin memang anak ini memang dari kelas 3 itu suka nangis. Jadi, nah setelah perbincangan itu, jadi saya juga sempat nih untuk ngobrol lagi sama ibu guru kelas 3 yang lain. Saya tanya lagi bahwasanya saya habis memanggil orang tuanya, saya ceritakan yang tadi saya ceritakan sama ibu ini. Habis itu saya agak sedikit terkejut begini, ibu wali kelas itu cerita bahwasanya si anak ini pernah dulu itu ngadu ke ayahnya, ngadu ke ayahnya bahwasanya dia tidak boleh ikut tambahan pelajaran. Itu anaknya memang slow respon ya mungkinnya. Sekalinya ibu wali kelas itu menjelaskan bukan tidak boleh, tapi mau pembelajaran ini karena pelajaran tambahan dibagi kelompoknya. Jadi si anak ini kan tidak tiap hari kan ini. Jadi pas di tempat itu si anak langsung dapat pukulan dari orang tuanya. Jadi saya kayak menyimpulkan apa anak ini mendapatkan perlakuan yang kurang enak di rumah, jadi dia mencari perhatian di sekolah gitu. Iya betul. Begitu pula. Mungkin kira-kira Ibu Desi menyikapi kondisi yang anak muda seperti ini yang Ibu rasakan selama ini supaya kondisi itu bisa kondusif lagi, apa yang Ibu lakukan? Ya, selama ini sih yang saya lakukan yang pertama pasti jadi memberikan nasihat dari ibunya. Misalnya itu dapat tempat dari ibunya, atas tempat itu sudah mulai sudah besar, dan sudah tidak sedang menangis terus. Kemudian memberikan nasihat bahwa dia laki-laki itu masih strong, tetapi kayak perempuan gitu. Karena perempuan kan identik dengan suka nangis, padahal enggak juga ya. Ya semua ini. Sementara itu sih Putri ini Wah, saya sependapat Bang dengan Ibu mengatasi anak yang masih suka menangis, apalagi itu anaknya anak laki-laki. Ibu memotivasi anak laki-laki itu harus strong, harus kuat, nggak boleh menangis. Itu langkah yang bagus yang Ibu ambil. Terus bagaimana dengan orang tua siswa tersebut? Orang tua kemarin, orang tua siswa itu kemarin nanti saya untuk tidak lanjuti ke bawah ke psikiater katanya untuk mengetahui penyebab kenapa jadi anak ini suka menangis gitu. Kebetulan kemarin sudah ada laporan dari orang tua, sudah dibawa ke psikiater. Sepertinya anak ini katanya memiliki trauma gitu. Nah, trauma ini masih digali seperti ini penyebabnya untuk kenapa Lalu Ibu Desi kan sudah orang tuanya sudah mengambil langkah nih untuk mengatasi semua itu, untuk mengkomunikasikan supaya kondisi anak tersebut itu dengan cara-cara yang Ibu lakukan tadi itu agar tidak tantrum atau dapat teratasi dengan baik. Apa yang Ibu lakukan? Iya, yang pertama biasanya saya di pagi hari itu ngasih kayak apa ya, kayak mindfulness, nasihat dulu begini supaya anak-anak itu kan pagi diberi sugesti supaya lebih tenang, supaya lebih mindfulness. Itu alhamdulillah lumayan berhasil. Jadi biasanya sehari itu 10 kali menangis, ada berkurang lagi, mungkin 2 kali karena mungkin di bawah suasana yang nyaman di awal pembelajaran. Luar biasa, rencana Ibu Desi ini luar biasa. Semoga permasalahan Ibu Desi secepatnya bisa teratasi. Kira-kira kapan Ibu Desi mau mempraktekkan atau membuat suasana itu lebih nyaman lagi? Ya, mungkin nanti akan saya persiapkan selanjutnya adalah mungkin dengan game kali ya begini ya, karena anak-anak kan biasanya lebih suka game, supaya mungkin dengan game itu mereka merasa nyaman, merasa senang, jadi terlupakan untuk nangis-nangis itu ya. Jadi
kira-kira bagus saja nggak Bu Tini ya saya menciptakan untuk menyelipkan game-game di pembelajaran? Luar biasa itu Ibu, apalagi anak-anak sekarang ini pembelajaran kan yang visual nih, nah itu lebih mendorong teman-teman, memotivasi anak untuk lebih semangat dalam belajar ya. Nah, dan era digitalisasi lah. Nah, gitu. Apa komitmen Ibu terhadap perencanaan itu? Ya, saya berkomitmen tadi untuk penyelesaian masalah ini pertama nanti tentu saja saya akan melaporkan hasil belajar kemarin si Anda kepada orang tuanya supaya ada kerjasama ya Bu ya, dengan ibaratnya sejalan antara yang saya inginkan di sekolah dan yang mereka. Oh, Masya Allah, bagus sekali Bu. Semoga rencana Ibu Desi untuk menangani anak yang Ibu merasa ada kurang pas di hati selama ini sudah terpecahkan dengan masalah yang sudah kita sharing sama-sama, semoga berhasil. Terima kasih Bu Tini, saya merasa sangat lega sekali bisa bercerita dengan Bu Tini. Tinggi sama-sama Bu Desi, sama-sama ini. Terima kasih. Terima kasih telah menjalankan sesi coaching tadi. Jadi saya sangat senang bisa mengamati bagaimana Ibu menangani coach. Sekarang mari kita bahas beberapa poin umpan balik berdasarkan pengamatan saya. Apakah Ibu siap? Insya Allah siap. Baik. Pertama-tama ada banyak hal yang berjalan dengan baik. Saya bisa melihat bahwa Ibu benar-benar hadir secara penuh untuk coach. Mulai dari pembukaan sesi hingga akhir tadi, Ibu memberikan perhatian penuh. Cara Ibu mendengarkan dan menanggapi dengan kesabaran yang benar-benar menciptakan suasana yang nyaman. Coach terlihat sangat terbuka dalam berbagai tantangan yang disampaikan tadi. Selain itu, dalam menggunakan pendekatan cerita, Ibu sudah berhasil menjaga struktur percakapan tetap jelas. Misalnya pada tahap tentukan tujuan, Ibu benar-benar memastikan bahwa pelatih menerapkan tujuan yang spesifik. Coach tadi sudah menunjukkan tujuan yang spesifik, yaitu tentang prioritas tugas. Itu sangat membantu coach untuk tetap fokus. Ini Bapak, terima kasih. Saya memang berusaha untuk memastikan tujuan itu jelas di awal. Karena yang ditingkatkan, sekarang mari kita. Nah, sekarang mari kita bahas beberapa area yang bisa ditingkatkan. Pada tahap rumusan pilihan, saya melihat bahwa Ibu memberi beberapa pilihan yang cukup baik, tetapi Ibu cenderung sendiri terburu-buru untuk memberikan ide-ide sendiri. Seperti ketika coach tampak kesulitan menemukan opsi, Ibu langsung menyarankan strategi meskipun niatnya baik. Saya menyarankan untuk memberi sedikit lebih banyak ruang bagi coach untuk memikirkan dan menemukan solusi mereka sendiri. Ketika coach sedang berpikir, memberi waktu sejenak dengan diam adalah strategi yang sangat kuat. Ini bisa membantu mereka menemukan wawasan dari dalam diri mereka sendiri. Mungkin mencoba gunakan pertanyaan sendiri, apalagi yang bisa Anda pikirkan untuk mendorong eksplorasi lebih lanjut. Iya Bapak, saya mungkin juga merasa bahwa saya terlalu cepat ngasih masukan ya. Mungkin saya khawatir jika coach ini bingung atau merasa stuck tadi Pak. Iya, itu wajar. Tapi ingat, bagian dari peran kita sebagai pelatih atau coach adalah membantu mereka menemukan kekuatan mereka sendiri. Memberi ruang yang juga memberi mereka kesempatan untuk merasa lebih percaya diri dalam menemukan solusi. Saya yakin ini bisa Ibu coba lebih lanjut di sesi mendatang. Lalu terkait dengan tahapan tanggung jawab, saya melihat bahwa Ibu melakukan pekerjaan yang bagus dan membantu coach menyusun langkah-langkah konkret. Ibu berhasil membuat mereka menentukan kapan akan mulai membuat prioritas tugas dan bagaimana mereka akan menerapkannya sistem yang lebih teratur. Namun, mungkin Ibu bisa lebih menekankan pertanyaan tentang bagaimana jika rencana ini tidak berjalan sesuai harapan, atau apa yang bisa Anda lakukan jika muncul kendala. Ini akan membantu coach merasa lebih siap menghadapi tantangan yang muncul. Oke, saya paham Bapak.
mengajukan pertanyaan atau antisipasi bisa membuat mereka lebih siap menghadapi situasi yang diinginkan. Baik, secara keseluruhan, saya melihat perkembangan yang baik dalam cara ibu menangani konsep. Kekuatan ibu terletak pada kemampuan menciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk coach berbicara serta penggunaan struktur cerita yang jelas. Untuk langkah ke depan, saya harapkan untuk lebih melatih diri dalam memberi ruang untuk diam dan mendorong coach menemukan solusinya sendiri sebelum ibu masuk dengan saran. Selain itu, coba untuk mulai mengeksplorasi lebih lanjut dalam bagaimana membantu coach mempersiapkan diri terhadap hambatan-hambatan yang muncul. Apakah ada hal lain yang ingin ibu bahas atau tanyakan terkait umpan balik ini? Tentu saja Bapak, saya siap untuk lebih baik lagi dan untuk tetap semangat dan terus belajar. Sama-sama ibu, saya yakin ibu akan semakin baik dengan latihan dan refleksi yang terus dilakukan. Saya juga senang dengan dedikasi ibu dalam sesi ini. Kita bisa kualifikasi sesi supervisi berikutnya untuk melihat perkembangan ibu. Terima kasih Bapak telah memotivasi saya supaya untuk belajar lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam bu. Oke, bagaimana hari ini kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Nah, perasaan Bapak bagaimana hari ini? Alhamdulillah perasaan saya juga agak membaik lah bu. Agak membaik. Nah, berarti ada sesuatu nih ya Pak ya. Oke. Baik, sebelum kita memulai nih, kira-kira tujuan kita hari ini, coaching hari ini untuk apa ya Pak? Baik bu. Jadi saya ingin memastikan coach saya dapat menemukan solusi sendiri untuk masalah yang mereka hadapi. Jadi khususnya dalam mengelola waktu, saya akan menggunakan alur cerita untuk membantu mereka. Oke, alur cerita ya Pak ya. Memang yang untuk menyelesaikan masalah itu kita harus dengan mengikuti alur cerita, tujuan ya Pak ya, mengidentifikasi, rencana dan juga tanggung jawab. Oke, Bapak di sini bagus ya. Fokusnya adalah nanti Bapak akan membantu coach merencanakan solusi dan menjaga mereka tentang tanggung jawab atas tindakan. Nah, kira-kira pada area spesifik apa nih yang akan Bapak perbaiki? Baik bu. Jadi saya ingin memperbaiki cara saya menanyakan pertanyaan yang lebih mendalam dan memfasilitasi mereka dalam refleksi mereka. Oke, di bagian pertanyaan ya Pak ya nanti ya. Baiklah, nanti saya akan perhatikan sesi Bapak untuk meng-coaching. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi setelah selesai Bapak untuk meng-coaching. Baik ibu. Selamat pagi, apa kabar ibu Sukartini hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada yang ingin ibu diskusikan atau capai dari sesi coaching hari ini? Ini saya mau ada sedikit mau didiskusikan Pak dengan Bapak masalah ini Pak, masalah anak murid di dalam kelas. Anak murid saya ini ada beberapa anak yang kurang fokus dalam mengikuti kegiatan di dalam kelas. Itu yang mau saya minta sharing kepada Bapak. Baik, jadi tujuan kita hari ini adalah untuk membahas bagaimana membantu siswa yang kurang fokus agar lebih terlibat di kelas. Apakah itu sudah sesuai dengan harapan ibu? Ini sudah sesuai sekali Bapak. Karena selama ini saya sudah mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi anak tersebut itu belum terpecahkan Bapak. Apa hasil spesifik yang ingin dicapai dari percakapan hari ini? Mungkin sebuah perdebatan atau strategi yang bisa ibu terapkan di kelas. Ini saya ingin menemukan atau membuat strategi yang mana anak tersebut bisa fokus dalam mengikuti kegiatan di kelas bersama dengan teman-teman sekelas Pak. Baik. Sekarang mari kita coba pahami situasinya lebih mendalam nih. Apa yang ibu lihat ketika anak-anak tidak fokus di kelas? Mereka itu sering melamun, sering jahil dengan teman tempat duduknya itu, sering tidak memperhatikan ibu guru waktu dikasih kegiatan, waktu ibu guru menasihati. Nah,
itu ada beberapa dari saya sebagai pendidik ini, bagaimana ya anak ini kok masih seperti ini sikapnya, belum bisa fokus dalam kegiatan. Baik, kira-kira nih berapa banyak siswa yang tidak memperhatikan atau memiliki masalah ini? Apakah masalah ini terjadi pada sebagian besar siswa atau beberapa anak tertentu ini? Tertentu aja Pak. Alhamdulillah dari jumlah murid saya yang 30 anak ini ada satu dua aja yang mempunyai sifat atau mempunyai kebiasaan yang belum kurang fokus ini. Tapi yang mau saya ke Bapak ini yang anak yang satu ini mulai dari masuk semester itu Pak belum fokus sama sekali mengikuti kegiatan. Jadi saya tuh merasa belum berhasil. Baik. Apa dampak dari kurangnya fokus ini pada proses belajar mengajar? Apakah itu mengganggu siswa lain atau mempengaruhi dinamika kelas? Mengganggu sekali Bapak. Karena apa Pak? Karena anak ini kan kurang fokus. Setelah dikasih kegiatan itu bisa mengganggu teman kanan kirinya. Kalau ditanya kenapa kamu tidak fokus nak? Saya tidak suka permainan ini Bu. Bisa aja ya Bapak anak itu, tapi fokusnya itu tidak yang langsung apa yang dikasih kegiatan sama ibu langsung diperhatikan, itu tidak seperti itu. Baik. Apakah ibu sudah mencoba nih metode atau pendekatan tertentu untuk mengatasi masalah ini? Saya sudah mencoba. Pertama saya sudah ada sedikit menasihati, menegur anak tersebut secara halus. Ada konsultasi sama orang tuanya. Saya juga bekerja sama dengan teman sekelas, teman sejawat. Tapi masalah tersebut belum teratasi dengan maksimal seperti itu. Nah, sekarang mari kita mencoba eksplorasi nih beberapa opsi. Menurut ibu, apa saja cara lain yang bisa ibu coba untuk membantu anak-anak agar lebih fokus dalam kelas? Mungkin ini Bapak, saya ingin merubah cara saya menyeting atau mempersiapkan permainan yang menarik mungkin supaya anak tersebut itu merasa senang, merasa aman dalam kegiatan tersebut dan bisa fokus mengikuti kegiatan tersebut. Luar biasa, itu ide yang sangat bagus. Apalagi alat bantu visual bisa membantu meningkatkan keterlibatan siswa yang awalnya biasa menjadi senang. Anak ini meningkat ini. Apalagi kira-kira nih metode yang ingin coba, Saya ingin mencoba ini Bapak, kan hanya dari seberapa jumlah tadi, saya mau bikin semacam diskusi kelompok seperti itu. Nah, dengan permainan yang diminati, saya bikin berkelompok supaya anak yang kurang fokus tadi bisa mengikuti jejak teman sekelompok tersebut, supaya bisa mengikuti dan fokus sama teman-temannya tersebut. Nah, itu sangat bagus. Dengan melibatkan mereka secara langsung, anak-anak mungkin akan lebih tertarik dan termotivasi. Bagaimana dengan mencoba mengidentifikasi penyebab mereka kurang fokus? Apakah mungkin ada alasan tertentu yang membuat mereka sulit berkonsentrasi seperti masalah di rumah atau kesulitan dengan materi pelajaran? Iya Pak, mungkin saya perlu bicara dengan orang tua secara individu untuk mencari tahu apakah kendala anak tersebut setiap hari pribadinya belum bisa mempengaruhi kefokusan dalam kegiatan sekolah. Jadi mencari tahu kondisi mereka di luar kelas bisa memberikan wawasan yang lebih dalam tentang mengapa mereka kurang fokus. Mungkin ada ide lain yang menurut ibu ingin dicoba? Misalnya punya rencana seperti ini Bapak. Anak tersebut yang orang fokus tadi mau saya beri rasa sedikit tanggung jawab dengan kegiatan yang mana anak tersebut mungkin bisa saya berikan sebagai peran apa supaya anak tersebut bisa berpikir, bisa memecahkan atau bisa mengeluarkan ide-idenya supaya fokus dalam mengikuti kegiatan tersebut. Baik,
Jadi semua opsi nih yang sudah Ibu sebutkan tadi, tindakan spesifik apa yang ingin Ibu ambil setelah sesi ini? Mungkin saya akan mulai berbicara dengan teman sejawat, dengan siswa yang kurang fokus tersebut. Saya ingin tahu masalah apa yang sebenarnya mempengaruhi mereka ini kurang fokus di dalam mengikuti kegiatan, atau memang ada masalah di rumah. Mau saya pertanyakan nanti sama orang tua. Bagus. Kapan nih kira-kira rencananya untuk melakukan percakapan ini? Mungkin minggu depan ya Pak, karena ini dalam minggu-minggu ini kami masih membahas masalah topik yang belum selesai. Oke. Selain itu, apakah ada tindakan lain yang ingin Ibu ambil? Mungkin saya akan mencoba mengubah pendekatan saya dalam mengajar, khususnya minggu depan itu saya akan melakukan menggunakan lebih banyak alat bantu visual Pak, supaya anak tersebut lebih tertarik dengan kegiatan yang saya lakukan. Itu ya rencana yang sangat luar biasa dan sangat baik. Bagaimana Ibu akan mengukur apakah strategi baru ini efektif? Mungkin saya akan melihat bagaimana respon anak tersebut selama kegiatan berlangsung di dalam kelas. Apakah ada peningkatan atau memang masih monoton anak tersebut? Saya juga akan mengamati bagaimana mereka lebih fokus dalam mengikuti kegiatan. Wah, luar biasa, bagus sekali. Setelah Ibu mencoba strategi ini, kita bisa tinjau hasilnya di sesi berikutnya. Kita akan melihat apa yang berhasil dan mungkin apa yang bisa ditingkatkan. Apa menurut Ibu ini bisa membantu? Insya Allah bisa Bapak. Saya setuju karena saya merasa optimis bisa melihat perubahan, terutama setelah berbicara dengan siswa dan mencoba pendekatan baru dengan teknik pembelajaran yang saya lakukan. Baik, saya juga yakin Ibu akan melihat hasil yang positif. Sampai bertemu di sesi berikutnya dan semoga percakapan dengan siswa strategi baru ini membawa dampak yang lebih baik. Sebelum kita akhiri sesi ini, apakah Ibu merasa ada hal yang perlu kita bahas lagi? Sekiranya cukup dari segi Bapak cukup jelas, saya merasa plong hati saya sudah ada pencerahan dari Bapak untuk mengatasi anak saya yang kurang fokus tersebut. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas keterbukaan dan kejujuran Ibu. Sampai bertemu di sesi berikutnya Ibu. Terima kasih Ibu sudah sini. Baik Bapak, terima kasih. Tadi saya sudah menyaksikan Bapak melakukan coaching dengan teman sejawat. Bagaimana tadi Pak proses coaching? Baik, alhamdulillah proses coaching tadi berjalan dengan baik dan coaching yang saya dampingi pun terasa lebih nyaman. Iya, saya juga tadi melihat Bapak dan berhasil untuk menggali potensi Koci ya, sehingga Koci tadi mampu untuk mengeluarkan ide untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Nah, saya juga tadi melihat Bapak sudah melakukan alur tirta ya Pak ya, dengan tujuan yang jelas. Kemudian dari Bapak juga saya sudah mengidentifikasi masalah dan sangat bagus. Nah, kemudian dari sisi penggalian tanggung jawab Koci juga sudah tercapai, Pak ya. Kemudian dari awal ini kan kita sudah mencapai indikator keberhasilan ya Pak ya. Nah, menurut Bapak, apakah indikatornya sudah terlaksana dengan baik nih Pak? Ya, terima kasih untuk beberapa indikator itu mungkin terlaksana dengan baik ini karena saya mengikuti dengan alur kerja untuk tujuan melakukan identifikasi dan juga tanggung jawab aksi dari rencana aksi dari proses saya. Kemudian saya juga tadi sudah sangat maksimal ya Bapak ya tadi mendengarkan dengan gestur yang sangat luar biasa ya Bapak tadi ya. Nah, kira-kira harapan nih Pak. Sekarang mari coba kita bahas beberapa area yang bisa ditingkatkan nih Pak pada
tahap rumusan pilihan ya Pak ya. Saya melihat bahwa Bapak tadi memberikan beberapa pilihan yang cukup baik. Nah, tetapi Bapak cenderung sedikit terburu-buru untuk memberikan ide itu sendiri. Nah, seperti ketika Koci tanpa kesulitan menemukan opsi, Bapak langsung menyarankan strategi-strategi. Nah, meskipun niatnya baik sih sebenarnya Pak ya, tapi saya menyarankan untuk memberikan sedikit lebih banyak ruang lagi untuk Koci dapat memikirkan dan menemukan solusinya sendiri. Nah, ketika Koci sedang berpikir, sebaiknya Bapak memberikan waktu sejenak dengan diam dan memberikan strategi yang lebih kuat lagi. Ini bisa tentu saja dapat membantu Koci untuk menemukan wawasan di dalam dirinya. Nah, terus mungkin juga Bapak bisa mengajukan dengan beberapa pertanyaan seperti apalagi yang bisa Koci lakukan, bisa dipikirkan untuk mendorong eksplorasi lebih lanjut. Baik, Ibu. Ya, saya juga merasa bahwa saya terlalu cepat dalam menentukan pilihan tadi. Saya mungkin khawatir jika baca saya itu merasa bingung atau merasa stuck seperti itu. Iya, itu wajar sih ya Pak ya, tapi perlu diperhatikan lagi. Bagian dari peran kita sebagai coach adalah membantu mereka untuk menemukan kekuatan mereka sendiri, memberikan ruang, kemudian itu juga dapat memberi mereka kesempatan untuk merasa lebih percaya diri. Saya yakin Bapak pasti dapat melanjutkan di sesi yang berikutnya untuk menggunakan lagi Pak ya. Baik, Ibu. Mungkin saya paham bagaimana melanjutkan pertanyaan, antisipasi bisa membuat mereka lebih siap menghadapi situasi yang tidak diinginkan begitu. Baik, jadi sekarang kita akan refleksi ya Pak ya dari kunjungan kita ini. Jadi saya melihat bahwa Bapak sudah melakukan pekerjaan yang sangat bagus ya Pak ya dalam membantu Koci untuk menemukan langkah-langkah yang konkret. Bapak juga sudah berhasil membuat Koci menemukan kapan akan memulai dan membuat prioritas tugas dan bagaimana Koci untuk menerapkan sistem yang lebih teratur. Nah, namun mungkin Bapak bisa lebih menekankan pertanyaan tentang bagaimana jika rencana yang ini tidak berjalan sesuai dengan harapan gitu loh Pak. Nah, kemudian apa juga yang bisa Bapak lakukan mungkin untuk memunculkan kendala-kendala yang apabila terjadi kendala, apa nih solusi berikutnya? Baik Ibu, terima kasih. Jadi saya sangat paham dan juga mungkin ada beberapa poin yang saya pelajari lebih lanjut ke depannya agar saya bisa mengantisipasi untuk konsep saya nanti lebih siap dalam menghadapi situasi yang lebih baik yang sesuai mereka inginkan seperti itu. Jadi Bapak secara keseluruhan saya melihat sudah sangat baik ya Pak untuk proses coaching Bapak pada hari ini. Nah, kira-kira ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait proses coaching pada hari ini? Baik Ibu, terima kasih. Saya pikir umpan balik ini sangat bermanfaat. Saya akan mencoba memperbaiki bagian mana yang sudah Ibu sebutkan, terutama soal memberi waktu lebih banyak kepada coach saya untuk berpikir. Jadi saya sangat berterima kasih atas masukan Ibu. Sama-sama Bapak, saya yakin dengan semakin banyaknya berlatih, Bapak nanti akan semakin mahir, semakin rileks, semakin nyaman untuk melakukan coaching ya. Baik, tentu saja saya akan siap untuk terus belajar. Terima kasih atas waktu Ibu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bagaimana kabarnya pagi ini? alhamdulillah baik Bu. Oh iya, senang bertemu Bu Desi pagi ini ya. Sebelum kita mulai coaching hari ini, mari kita bahas beberapa hal yang untuk menetapkan tujuan dan fokus observasi kita. Apa yang ingin Ibu Desi capai di sesi coaching ini? Apakah ada area spesifik yang mau didiskusikan? Ini Ibu, saya ingin memastikan pada sesi coaching ini dapat berjalan dengan secara efektif Ibu. Oke. Itu tujuan yang sangat baik ya.
Ibu Desi. Mari kita sama-sama fokuskan pada penggunaan pendekatan alur kereta kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Apakah Ibu Desi merasa nyaman menggunakan struktur seperti ini? Ini Ibu, saya akan berusaha untuk bisa menjalankan semua alurnya, terutama untuk mendengarkan dengan aktif beberapa pertanyaan dengan teknik untuk setiap langkah dalam kereta. Saya juga memastikan coach saya merasa didengarkan dan mendapatkan solusi yang bermanfaat. Itu terdengarnya sangat baik sekali Bu Desi. Pastikan untuk memberi peluang berbicara dengan berbagai pengalaman itu, ini kami akan membantu dalam mengidentifikasi masalah yang lebih dalam lagi. Terima kasih Bu, tentu saja saya akan berusaha untuk mendengarkan menjadi pendengar yang aktif. Apakah ada hal lain yang perlu saya ingat dalam sesi ini Bu? Mungkin ada satu hal yang penting Bu Desi ya, menjaga kehadiran penuh selama percakapan, coba meminimalkan gangguan atau fokus sepenuhnya, supaya saya dapat mengamati dan memberi umpan balik di sesi nanti terakhir. Baik, terima kasih Ibu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk coach ini. Terima kasih atas bimbingan Ibu. Oke, sama-sama. Saya yakin Bu Desi pasti bisa melakukan yang terbaik. Mari kita mulai ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Nah, ada apa nih Pak? Ada yang perlu kita diskusikan pada hari ini? Baik Ibu, jujur saja ada beberapa dalam akhir-akhir ini saya cukup stres lah dengan pekerjaan saya. Rasanya beban kerja saya semakin bertambah dan saya merasa semakin kewalahan Ibu. Terima kasih Bapak mau berbagi stres nih. Stres tempat kerja ya Kak ya. Nah, memang stres tempat kerja itu sangat menantang ya Kak ya. Kira-kira apa yang ingin Bapak capai nih dari percakapan kita pada hari ini? Mungkin yang ingin saya capai ini ada beberapa hal, ada yang saya hadapi ini bisa saya bagi, saya menyumbangkan ada pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi tujuan percakapan kita adalah untuk mencari cara yang efektif ya Pak ya dalam mengelola stres yang Bapak rasakan di pekerjaan, betul Pak? Iya betul sekali Ibu. Jadi saya ingin menemukan cara agar tidak terus merasa tertekan dan bisa bekerja lebih tenang Ibu. Mungkin ada hal yang lebih spesifik nih Pak yang ingin Bapak capai, mungkin sesuatu yang bisa kita ukur atau kita lihat perubahannya dalam beberapa minggu ke depan. Baik Ibu, saya ingin menemukan cara agar tidak terus merasa tertekan Ibu dan bisa bekerja dengan lebih tenang. Baik Pak ya, jadi tujuan kita sekarang sudah jelas, kita akan mencoba sama-sama mencari solusi untuk mengelola stres agar Bapak merasa lebih seimbang, lebih baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi Bapak ya. Baik, sekarang Bapak bisa lebih ceritakan lebih detail lagi nih Pak, apa sih yang sebenarnya sedang terjadi, apa yang membuat Bapak merasa stres dan pekerjaan? Jadi ini beban kerja saya ini akhir-akhir ini semakin berat, semakin banyak, dan tugas-tugas dari atasan seringkali datang mendadak secara tiba-tiba. Tenggat waktunya pun juga sangat ketat. Mungkin Ibu tahu kan, ketika dikasih mendadak tenggat waktunya besok selesai, artinya saya panik juga mengalami hal itu. Jadi saya sering merasa kewalahan. Artinya saya sampai ke rumah terasa dihantui oleh pekerjaan tadi. Luar biasa ya Pak ya. Kira-kira tugas-tugas itu yang datang apa saja sih Pak? Tugas-tugasnya kalau boleh tahu? Jadi tugasnya ini yang datang itu contohnya tugas administrasi, laporan harian, dan juga rapat yang kadang mendadak. Perasaan saya jadi sangat cemas dan seringkali saya merasa tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan semuanya. Itu benar seperti tekanan yang datang secara bersamaan ya Pak ya. Nah, kira-kira apakah Bapak merasa nih hal ini mempengaruhi cara Bapak dalam bekerja atau mungkin dalam kehidupan pribadi Pak?
Iya Bu, sangat mempengaruhi Bu, sudah pasti nih. Salah satunya saya tidak tenang untuk tidur Ibu. Nah ya kan, saya memikirkan karena sampai tidurku saya terbawa mimpi kalau ingin tekanan kerja tadi kan, ayo selesaikan dan rasanya energi saya ini terkuras karena kurang tidur tadi. Jadi ketika saya berada di rumah, saya tidak bisa sepenuhnya rileks Bu. Terima kasih Pak, cerita jujur Bapak nih ke saya. Sepertinya stres ini ya sangat mempengaruhi ya baik fisik maupun mental Bapak ya. Nah, apa saja sih yang sudah Bapak coba lakukan nih kira-kira untuk menangani stres ini? Jadi saya sudah mencoba beberapa hal ini, seperti salah satunya saya mengatur jadwal harian. Ya kan Bu, tidur lebih awal dan mencoba relaksasi seperti minum teh herbal, makanan herbal, makan buah-buahan. Tapi rasanya belum cukup untuk membantu. Tetap saja beban yang ada ini menumpuk di pikiran saya seperti itu. Oke, jadi meskipun sudah berusaha lebih teratur ya Pak ya, stresnya masih muncul karena memang volume pekerjaan yang tidak bisa teratasi ya Pak dengan cara-cara tersebut. Benar ya Pak, begitu ya? Iya Bu, betul sekali. Meski saya mencoba lebih teratur, rasanya beban kerja lebih tetap terlalu banyak. Itu yang saya hadapi saat ini. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan mengeksplorasi nih beberapa pilihan yang mungkin bisa membantu Bapak untuk mengelola stres ini. Nah, menurut Bapak, apa saja opsi yang mungkin Bapak coba selain yang sudah Bapak lakukan? Jadi mungkin saya bisa mulai lebih menegaskan lagi Bu tentang menentukan prioritas. Jadi hal mana saja yang saya prioritaskan untuk menyelesaikannya. Nah, kadang saya menerima semua tugas, itu salah satunya yang saya merasa tidak enak kan dari pimpinan, dari manapun saya terima tugas sekaligus tanpa mempertimbangkan mana yang lebih penting. Jadi saya tidak memprioritaskan tugas tertentu. Saya terima saja karena saya tidak ingin pimpinan itu kecewa. Itu ya Pak ya. Nah itu Pak, itu yang bisa menjadi salah satu caranya dalam memprioritaskan tugas. Sebenarnya Bapak mungkin bisa lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting. Nah apalagi yang sudah Bapak coba? Mungkin nanti saya berusaha berbicara dengan atasan saya untuk mendiskusikan beban kerja yang sudah saya hadapi. Kadang saya merasa tidak ada ruang untuk berkomunikasi secara terbuka tentang hal ini, karena mungkin ketidaknyamanan saya kepada pimpinan. Oke, jadi sudah berkomunikasi dengan atasan ya Pak ya, dengan kerja tadi ya Pak ya, bisa membantu terutama jika Bapak memang memerlukan bantuan dan waktu tambahan ya Pak ya. Jadi bagaimana jika Bapak juga mempertimbangkan untuk mendelegasikan beberapa tugas atau meminta bantuan dari rekan kerja? Iya, itu salah satunya. Saya rasa itu juga bisa menjadi pilihan. Tapi kadang saya terlalu takut untuk meminta bantuan. Padahal mungkin saja rekan kerja atau rekan sejawat itu bisa membantu. Tapi karena ada rasa tidak enak nih, karena ini ada kalimat senioritas atau seperti apa itu yang tidak saya takutkan. Jadi sekarang kita punya beberapa opsi ya kayak tadi. Apa tadi kita memprioritaskan tugas, kemudian berbicara dengan atasan, mempertimbangkan delegasi sebagai tugas. Kemudian ada ide lain yang bisa Bapak pertimbangkan? Mungkin saya juga bisa mencoba olahraga secara teratur untuk mengurangi stres. Karena dulu saya itu sering berolahraga dan itu sangat membantu, tapi akhirnya saya hampir tidak punya waktu. Kebanyakan tugas tadi ya Pak ya? Iya. Nah baik, mari sekarang kita pilih tindakan yang spesifik lagi nih Pak, yang akan Bapak ambil dari semua opsi tadi. Apa yang ingin mulai Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Baik, jadi mungkin saya mencoba mulai dengan menentukan prioritas dulu setiap pagi sebelum mulai bekerja supaya saya tidak merasa terburu-buru sepanjang hari. Bagus sekali ya Pak ya, yang sudah Bapak pilih ini sangat bagus untuk mungkin bisa membantu mengurangi stres Bapak tadi ya Pak ya. Kemudian apalagi yang bisa Bapak lakukan untuk mendukung langkah selanjutnya? Saya juga akan berbicara dengan atasan mungkin minggu depan untuk mendiskusikan beban kerja. Mungkin saya bisa meminta waktu tambahan atau menyampaikan jika saya butuh bantuan dalam beberapa tugas seperti itu Ibu. Baik, kedengarannya rencananya cukup jelas ya Pak ya. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan mulai dengan prioritas harian Bapak? Mungkin insya Allah besok pagi akan saya mulai prioritasnya. Saya akan buat daftar tugas dan menentukan hal mana saja yang paling penting. Nah,
kira-kira kapan Bapak akan mulai berbicara dengan atasan Bapak? Saya akan mencoba menjadwalkan pertemuan dengan atasan saya mungkin Senin mendatang. Oke. Nah, setelah Bapak menjalankan langkah-langkah ini, kita bisa tinjau hasil di sesi berikutnya ya Pak ya. Kita akan lihat apakah berhasil atau apa yang bisa ditingkatkan lagi. Bagaimana Bu? Baik Ibu, saya sangat setuju. Saya akan catat hasil dan tindakan saya dan mungkin kita bisa mendiskusikan lagi di sesi selanjutnya. Ya, terus ya Pak ya. Saya juga akan senang mendengarkan bagaimana hasil percakapan Bapak nanti dengan atasan dan apakah ada perubahan yang Bapak rasakan dalam memanajemen waktu. Sebelum sesi ini kita akhiri, apakah Bapak merasa ada hal lain yang perlu kita bahas? Mungkin cukup sekian Bu. Ini saya merasa sesi ini sangat cukup membantu. Baik, terima kasih atas waktu dan kejujuran Bapak. Sampai bertemu di sesi selanjutnya Pak ya. Semoga tindakan yang Bapak ambil bisa membawa perubahan yang positif. Baik Ibu, terima kasih atas waktu Ibu. Assalamualaikum Bu Desi. Selamat ini. Insyaallah. Terima kasih hari ini telah melaksanakan sesi coachingnya dengan baik. Saya sudah mengamati hasilnya jalannya sesi tersebut dan saya ingin memberikan umpan balik. Terima kasih Ibu. Saya sangat menantikan umpan balik dari Ibu nih. Jadi secara keseluruhan saya melihat bahwa Ibu Desi sudah melakukan pekerjaan atau percakapan yang sangat baik sekali. Ibu Desi mampu menciptakan suasana yang nyaman pada coach. Dia terlihat terbuka dan terlalu siap untuk berbagi. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Saya senang mendengarnya. Di sini memang saya berusaha untuk mendengarkan secara penuh perhatian. Jadi, itu terlihat Ibu, namun ada sedikit area yang bisa ditingkatkan. Misalnya saat Ibu mengajukan pertanyaan, itu ada beberapa saat di mana Ibu bisa memberikan lebih banyak ruang bagi coach untuk merespon sebelum melakukan pertanyaan terbuka. Terima kasih, saya paham Ibu. Memang saya merasa perlu untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi ya Bu ya. Tapi saya di sini akan lebih memperhatikan tempo dari percakapan saya Ibu. Tepat sekali, Desi. Memberikan ruang lebih bisa membantu coach untuk berpikir lebih mendalam dan mengungkapkan pemikirannya. Selain itu, saat Ibu menjelaskan rencana tindakan, mungkin Ibu bisa menekankan pentingnya tanggung jawab, di mana di sini akan memperdayakan coach untuk bisa mengambil keputusan yang lebih konkret dan lebih baik lagi. Terima kasih Ibu, masukannya sangat sekali untuk saya. Saya akan berusaha untuk lebih jelas dalam menjelaskan langkah-langkah dan pentingnya tanggung jawab bagi coach ya Bu ya. Jadi secara keseluruhan Ibu Desi sudah menggunakan struktur tirta ya dengan baik, dan coach juga tanpa mendapatkan manfaatnya dari sesi ini yang luar biasa. Ibu Desi jangan ragu untuk terus berlatih dan beradaptasi dengan pendekatan yang berbeda lagi nantinya. Ibu, terima kasih banyak atas umpan balik yang Ibu berikan. Semoga saya bisa menjalankan saran-saran yang Ibu berikan untuk saya bisa lebih baik lagi dalam memberikan coaching kepada rekan sejawat saya. Sama-sama Ibu Desi. Nah, jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi teman atau teman sejawat atau rekan yang bisa untuk membantu mengembangkan coach Ibu yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Ibu atas sarannya. Nanti saya akan lakukan di saran-saran dari Ibu. Terima kasih banyak Ibu.